Tuhan menjawab doa. Namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus menjawab
Tuhan, pujian kedua, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, Dia sungguh sangat baik. Dia selalu ada saat ku berduka. Dia menanggung segala keberatan, selalu menolong pada waktunya. Tuhan itu baik, baik bagi saya. Tuhan itu baik, Dia sungguh sangat baik. Dia selalu ada saat ku berduka. Dia menanggung segala keberatanku, selalu menolong pada waktunya. Tuhan itu baik, baik bagi saya. Banyak dari pujian disembah, karena kebaikannya bagi kita. Patutlah ku cintanya dengan sepenuh hati. Oh, Dia memperbaik, Dia yang baik. Tuhan itu baik, Dia sungguh sangat baik. Dia selalu ada saat ku berduka. Dia menanggung segala keberatanku, selalu menolong pada waktunya. Tuhan itu baik, baik bagi saya. Banyaklah dari pujian disembah, karena kebaikannya bagi kita. Patutlah ku cintanya dengan sepenuh hati. Oh, Dia memperbaik, Dia yang baik. Banyaklah dari pujian disembah, karena kebaikannya bagi kita. Patutlah ku cintanya dengan sepenuh hati. Oh, Dialah memperbaik, Dia yang baik. Oh, Dialah memperbaik, Dia yang baik. Oh, Dialah memperbaik, Dia yang baik. Terima kasih, kita akan menaikkan pujian pada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian sabda firman-Nya. Mari kita puji, mari kita memuji Tuhan dengan hati bagian dan Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan
tegap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami minta Ibu penasihat berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, kami mengucap syukur oleh sore hari yang indah ini Kau pertemukan kami di keluarganya Mbak Lilis. Semua hanya oleh anugerah-Mu Bapa, Engkau mesti beri kami sehat, panjang umur, kami boleh datang bersekutu kepada Engkau. Bapa, kami telah memuji Engkau Tuhan, setiap pujian yang telah kami persembahkan, semua jadikan satu dupa yang harum di hadapan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa, tolong hambanya yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus akan mengurapi, membukakan rahasia-rahasia firman-Mu ya Bapa, dan kami semua akan siap menerima firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita kembali dapat berkumpul bersama untuk belajar dari firman Tuhan. Mula pertama saya ucapkan terima kasih untuk tuan rumah di tempat ini, Bu Lilis dan keluarga, yang membuka pintunya untuk kita sekalian dapat bersama-sama bersekutu dan dapat sama-sama belajar dari firman Tuhan. Dan kita akan sama-sama membahas firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, masih dalam satu tema di 1 Yohanes ya, 1 Yohanes. Sekarang kita akan masuk melanjutkan ya, bila di waktu yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana permintaan doa kita dijawab oleh Tuhan di 1 Yohanes pasal yang ketiga, yaitu ketika hati kita tidak menuduh, kita punya keberanian percaya, dan apa saja yang kita minta kita memperoleh daripadanya. Dan karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya, yaitu supaya kita percaya nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus. Ini Bapak Ibu yang kita bahas di waktu yang lalu, dan kita akan melanjutkan saat ini di 1 Yohanes pasal yang keempat. Kita akan baca dari ayat 1 sampai 6. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 6. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 6. Roh Allah dan roh antikristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Amin. Ya. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Kita masuk dalam satu tema, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dikatakan oleh perikopnya, yaitu roh Allah dan roh antikristus. Beberapa pasal yang lalu ya, di ayat-ayat yang sebelumnya kita juga pernah
membaca tentang antikristus ini, dan ternyata bahwa sejak zaman dulu yang namanya roh antikristus itu dikatakan sudah bekerja, sudah ada. Ya, misalnya kita lihat di 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-18. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-18. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. 19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ya, kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan tentang antikristus. Beberapa kali Rasul Yohanes mengatakan tentang antikristus. Dalam pemahaman kita seringkali secara mungkin sepintas bahwa antikristus ini adalah sosok yang begitu mengerikan kalau digambarkan, ya, begitu kejam dan lain sebagainya. Namun demikian, kita melihat dari ayat-ayat ini bahwa sebenarnya sedari zaman dulu dikatakan antikristus itu sudah mulai bekerja. Dikatakan itu yang dikatakan sebagai mereka berasal dari antara kita tetapi tidak sungguh-sungguh pada kita. Dan kemudian di 1 Yohanes pasal 4 tadi dikatakan lagi roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia ini. Maka nasihat firman Tuhan di 1 Yohanes 4 tadi adalah janganlah percaya akan setiap roh. Ya, tentu kalau roh ini tidak bisa kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi roh ini bisa bekerja melalui pribadi-pribadi, bahkan melalui yang dikatakan nabi-nabi palsu. Seorang nabi bisa berbicara di waktu itu, dikatakan ada yang asli, barang asli, ya, kita bandingkan ada yang palsu. Banyak nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Maka pentingnya bagi kita bukan sekedar untuk takut atau kita istilahnya tuh mau resisten, menghindar dan lain sebagainya, tapi kita dikatakan menguji setiap roh, setiap pengajaran, setiap firman Tuhan. Apakah mereka berasal dari Allah atau tidak? Contohnya dalam 1 Yohanes ini, tentu mereka sedang melawan, yaitu roh yang tidak mengaku Yesus. Ya, roh yang tidak mengaku Yesus, roh yang tidak mengakui Yesus adalah Tuhan, berasal dari surga dan lain sebagainya. Jadi sejak zaman dulu Bapak Ibu Saudara sekalian, misalnya ada paham-paham, berbagai macam paham, ada yang namanya doketisme, ada yang namanya Arianisme dan lain sebagainya. Ketika orang itu belajar firman Tuhan tetapi kemudian dia merasa mendapat sesuatu yang baru, kemudian tidak diuji, maka dia bisa mengajarkan yang mirip-mirip firman Tuhan tetapi sebenarnya tidak berasal dari firman Tuhan. Maka penting bagi kita dikatakan untuk menguji baik pengajaran. Sekarang banyak sekali pengajaran kita terima di YouTube, di mungkin kiriman-kiriman WA, yang biasanya kalau di WA itu kan sepotong-sepotong, ya, sepotong-sepotong kita terima. Maka firman Tuhan katakan ujilah. Ya, kita tidak bisa secara langsung menguji roh, ya, dikatakan ujilah roh itu, tapi ujilah
apa yang menjadi pengajarannya, apa yang menjadi titik beratnya, apakah itu sesuai firman Tuhan dan lain sebagainya. Maka penting bagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kita melihat firman Tuhan ini bukan sekedar kita melihatnya sebagai sesuatu yang kalau orang katakan oh ini firman Tuhan, ya udah kita baca ya sudah dan selesai. Kalau sudah selesai ibadah sudah. Tetapi kita belajar untuk menghayati, mendalami, dan juga seperti yang dikatakan Rasul Yohanes tadi, menguji. Salah satunya adalah dengan membandingkan. Apakah yang diajar seseorang itu sesuai dengan firman Tuhan? Apakah yang dikatakannya itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Ya. Ini sikap yang juga ada di Berea. Kalau kita lihat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17. Kisah Rasul pasal 17 ayat 11. Kisah para Rasul pasal 17 ayat mulai ayat 10, Pak. Ya. 10. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ya, terima kasih, Pak. Dikatakan orang-orang Yahudi di Berea, ada suatu kota namanya Berea, dan ada juga sekolah Alkitab namanya Berea, ya. Dikatakan lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dan dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kita melihat sikap ini penting juga bagi kita sebagai jemaat Tuhan, bukan hanya hamba Tuhan, untuk membentengi kita ketika ada berbagai macam kita melihat fenomena, kemudian berbagai macam hal-hal yang seringkali mungkin viral dan lain sebagainya. Apakah itu sesuai firman Tuhan dan lain sebagainya. Sebab kita melihat seperti sekarang misalnya tentang pernikahan sejenis, ya. Ada pernikahan sejenis kalau di beberapa negara, di beberapa kota bagian, negara bagian di luar negeri itu sudah diberkati oleh pendeta, ya. Kalau kita bayangkan pernikahan sejenis diberkati di gereja, yang berkati pendeta, pendetanya juga punya pasangan sejenis, ya. Jadi kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian bagaimana kita menyikapi itu, ya. Bagaimana kita melihat firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan, dan kemudian bersikap. Kita sebagai orang percaya, tentu satu hal kita bukan hanya percaya, tapi kita punya prinsip, ya, prinsip sebagai gereja Tuhan. Kalau kita melihat hal seperti itu, misalnya apakah dalam hati nurani kita kemudian oh iya benar ini, setuju, ya, cocok ya. Atau kita wah ini kayaknya nggak benar, kayaknya nggak sesuai firman Tuhan. Kita punya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya katakan filter dalam hati kita. Filternya apa? Yaitu firman Tuhan. Ya, kita belum lagi bicara tentang berbagai macam hal-hal yang mungkin viral dan lain sebagainya, berbagai macam pendapat-pendapat di luar sana. Ya, seringkali orang membandingkan pendeta A dengan pendeta B dan lain sebagainya. Ya. Banyak sekali yang rame, ya, tentang kemarin ketuhanan Yesus. Ya, ada yang bilang Yesus jadi Tuhan itu setelah dibaptis, misalnya. Ada yang bilang Yesus dari dulu, sejak dulu kala itu sudah Tuhan dan juru selamat. Tapi ada yang bilang setelah dibaptis, setelah dikatakan inilah anakku yang kukasihi, baru itu jadi Tuhan. Nah, bagaimana kita menyikapi itu semua, menyelidiki itu semua? Itu tentang hal yang beberapa waktu lalu viral.
dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka penting bagi kita untuk membandingkan semua itu dengan firman Tuhan. Ya, kita punya sikap, kita punya prinsip yang akan kita pegang selama hidup kita. Ya, itu prinsip yang akan menentukan juga bagaimana kita menghidupi hidup ini, bagaimana kita menjalankan pekerjaan kita, bagaimana kita beribadah pada Tuhan, bagaimana kita melayani Tuhan, bagaimana kita mendidik mungkin nanti putra-putri kita, dan lain sebagainya. Semua itu kan berawal dari prinsip yang kita pegang. Ya, biasanya prinsip yang kita pegang akan menular ke anak-anak kita. Ya, anak-anak kita dibekali dari awal sudah prinsipnya ini, menjalani hidup dan lain sebagainya. Dan inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, maka penting bagi kita, karena dalam firman Tuhan kita melihat banyak sekali tantangan-tantangan yang juga dialami oleh para rasul, baik Yohanes dan lain sebagainya, yang itu sangat berat. Utamanya bukan hanya sekedar tantangan dari luar, tetapi justru dikatakan tantangan dari dalam. Ya, tantangan dari dalam itu maksudnya apa? Pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai firman Tuhan. Ya. Misalnya Bapak Ibu, kita ada misalnya mari kita beribadah, ya ibadah itu mengandung janji dan lain sebagainya. Tapi ada yang lain mengatakan tidak usah beribadah, tidak apa-apa. Nah itu kan jadi pertentangan dan lain sebagainya. Kita melihat dalam Kisah Rasul pasal 20 misalnya. Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Kisah Rasul 20 ayat 28 sampai 30. Kisah para Rasul pasal 20 ayat 28 sampai 30. Ya. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Ya, sampai di sini kita melihat ada dua macam ya. Dikatakan tadi ada jemaat, kalau digambarkan biasanya dengan domba. Yang kedua ada serigala ganas. Serigalanya bukan dari luar Bapak Ibu, tapi serigalanya ada di dalam juga. Dikatakan bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang dengan ajaran palsu yang berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikut mereka. Ya, jadi seringkali tantangan kekristenan bukan dari luar, justru tantangan dari kekristenan itu seringkali juga dari dalam. Masalah apa? Masalah pengajaran. Makanya sampai sekarang kita melihat di Indonesia sendiri bisa banyak sekali namanya sinode. Ya, sinode itu aras gereja, kumpulan gereja. Ada aras gereja misalnya PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, ada PGPI, Persekutuan Gereja Pantai Kosta Indonesia, ada PGLII, Persekutuan Gereja dan Lembaga Injili Indonesia, ada Bala Keselamatan, dan lain-lain ya Bapak Ibu. Kalau kita pikir kenapa tidak satu saja, kan? Satu saja kuat. Tapi memang naturnya orang Kristen, Bapak Ibu sekalian, seringkali kalau sudah ada sesuatu yang baru, pengajaran yang baru, mereka cenderung untuk meninggalkan yang lama dan mengikuti yang baru. Ya. Maka tidak heran tambah banyak gereja sekarang. Ya, sekarang tambah banyak gereja di mana-mana. Ya, nanti ada yang melihat sosok yang luar biasa, sosok yang besar, ya, hamba Tuhan tetapi setelah hamba Tuhan itu berpulang, tidak ada, jemaatnya jadi kacau, ya, kemana-mana. Jadi mengutamakan sosok. Ada juga yang mengutamakan fenomena penglihatan, fenomena kesembuhan, fenomena yang lain-lain. Yang diutamakan itu bukan pengajaran, bukan inti firman Tuhan dan lain sebagainya. Dan kita lihat Bapak Ibu sekalian,
Ini yang patut menjadi koreksi bagi kita sekalian juga, untuk kita tidak mudah dikatakan oleh surat Efesus ya, terombang-ambing dengan berbagai macam angin pengajaran. Berbagai macam angin pengajaran yang utamanya dikatakan itu merupakan permainan palsu, permainan licik dari manusia. Ya, kita lihat ya, Efesus pasal 4. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11. Efesus pasal 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Amin. Ya, sampai di sini kita melihat, maka dikatakan Tuhanlah yang memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil maupun gembala dan pengajar, untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kalau kita berbicara tentang Yesus tadi misalnya, kita berbicara hubungannya dengan sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Maka sekarang pengajaran tentang Yesus pun macam-macam, Bapak Ibu sekalian. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Artinya bahwa di sini kita melihat tanda-tandanya. Tanda-tanda bagaimana para pengajar yang baik, yang sehat, dan para pengajar palsu. Dikatakan apakah tentang iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah mereka sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, kedewasaan penuh. Apakah firman itu membawa pada kedewasaan atau justru meninabubukkan, ya, justru meninabubukkan keimanan, tidak membawa pada kedewasaan. Yang ketiga, apakah firman Tuhan itu membuat tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau dihubungkan dengan tabernakel misalnya, kita bisa melihat peta perjalanan hidup kita sebagai orang percaya yang terus bertumbuh ke arah kepala, ke arah Kristus. Jadi kita tidak hanya stuck, hanya berhenti di satu titik, tetapi kita mau untuk terus bertumbuh. Dan tantangannya misalnya untuk zaman sekarang Bapak Ibu, bukan hanya masalah pengajaran, tetapi juga masalah bagaimana kalau saya katakan gereja hati-hati sekali jangan sampai menitik beratkan hanya entertainment, ya. Hati-hati sekali termasuk kita sebagai gereja Tuhan. Karena apa? Karena kita seringkali bisa melihat yang di luar, ya, bisa melihat yang di YouTube. Wah, gereja ini lightingnya apik tenan, ya, soundnya apik tenan, ya, langsung kita fokusnya, wah ini berarti gereja saya harus nambah lighting, harus nambah sound yang keren, harus ganti musik semua yang keren biar bisa, kalau dalam bahasanya tuh, saingan sama gereja lain. Hati-hati, kita mulai belok, mulai menyimpang, ya. Ketika kita mulai mementingkan entertain, ya, maka Bapak Ibu sekalian jangan sampai, apalagi sejak pandemi dan sekarang kita melihat bagaimana digenjot masalah entertain, karena apa yang disuka, dipandang mata orang tidak hanya sekarang melihat kontennya,
isinya, tetapi apa yang dilihat mata. Hamba Tuhannya misalnya keren, potongannya ganteng, ya, kemudian dan lain sebagainya, wah ini pasti viewernya banyak. Gerejanya lightingnya bagus, alat musiknya keren, itu pasti banyak. Ya, pengajarannya kalau apa nomor 2. Ya, itu Bapak Ibu sekalian, zaman sekarang entertain, gereja entertain. Bukan berarti kita kemudian sembarangan gitu ya dalam pelayanan, tidak mementingkan apa yang terlihat, tapi jangan sampai itu menjadi fokus ya. Karena seringkali kita mungkin bisa ke satu kota terpencil di sudut kota, mungkin apa WL apa yang WL, yang musik, yang khotbah sama karena Pak Pendeta perintis gitu ya. Tapi jemaatnya sederhana, tapi mereka kemudian saat di luar mereka bisa mengaplikasikan hidup dengan baik, menjadi terang, menjadi contoh yang baik ya. Tapi di sisi lain juga kita bisa melihat bagaimana seringkali gereja bisa terpecah-pecah hanya masalah seperti itu ya. Ada gereja besar misalnya di Surabaya lah misalnya, dulu sangat besar ya. Akhirnya ternyata masalah dengan menantunya, akhirnya menantunya buka baru, bikin sinode baru ya, pusatnya di Malang, bisa terpecah-pecah semua Bapak Ibu sekalian. Karena apa yang dipentingkan bukan hanya kesatuan tubuh Kristus, tapi bagaimana di luar itu semua ya, bagaimana tentang masalah penghidupan dan lain sebagainya. Maka kita sebagai gereja Tuhan harus kita benar-benar dikatakan menuju ke arah Kristus Yesus, menuju ke arah Tuhan Yesus. Bukan kita membanggakan sekedar gereja kita sendiri, tetapi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan mau untuk kita tunjukkan selama kita hidup ini. Terutama kita sebagai bait Allah misalnya, di luar sana justru kehidupan kita, saat kita bekerja bersama dengan orang-orang, saat kita sekolah di sekolah, saat kita berkuliah, saat kita apapun yang kita lakukan, dikatakan justru gereja sejatinya ya kita saat di luar, bukan gereja saat di dalam ya. Karena menjadi garam itu kan efektifnya ketika kita di luar, di tempat yang di tempat-tempat di mana belum tergarami ya. Tapi kalau di gereja ya, ibaratnya Bapak Ibu, kalau semuanya garam di gereja jadi gudang garam ya. Garamnya semua di gereja, tidak mau keluar, tidak mau melayani keluar. Nah Bapak Ibu sekalian, kita sebagai gereja Tuhan, kita menyadari gereja itu bukan sekedar GPGH, tetapi pribadi saya sendiri itu gereja, pribadi Bapak Ibu semua itu gereja. Bukan sekedar apa yang dipuji orang, wah keren gerejanya, wah keren, tetapi bagaimana kehidupan kita saat di luar, saat berhadapan dengan nasabah, saat berhadapan dengan customer, saat berhadapan dengan bos, atasan, dan lain sebagainya, itu yang dilihat orang Bapak Ibu sekalian ya. Nah inilah memang yang menjadi titik berat apa yang disampaikan oleh Yohanes ya. Bagaimana dia katakan, ujilah setiap roh, ujilah setiap pengajaran, ujilah setiap orang yang bahkan menyampaikan firman Tuhan, termasuk saya sendiri pun Bapak Ibu sekalian, ujilah gitu ya. Jangan hanya terima gebiak uyah, oh Pak Pendeta ngomong iki iya, tapi ujilah apakah sesuai firman Tuhan. Itu yang dikatakan firman Tuhan, ujilah. Nah demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dari ayat ini saja kita sudah tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, kemudian dia datang sebagai manusia. Nah jadi bukan Yesus Kristus itu manusia kemudian jadi Tuhan ya, tapi Yesus Kristus Tuhan, dia menjelma sebagai manusia. Nah
Jadi kita melihat Bapak Ibu, dari zaman dulu pun pengajaran tentang Yesus sudah banyak yang dikatakan memaparkan, meragukan, dan lain sebagainya. Apa yang sekarang disebut sebagai pengajaran yang disebut viral dan lain sebagainya, sebenarnya sejak zaman dulu sudah ada. Dan dikatakan sejak zaman dulu sudah dikatakan bapak-bapak gereja itu membuat konsili, ya namanya, pertemuan rapat untuk membahas itu. Dan sampai sekarang itu yang kita terima, misalnya dalam pengakuan iman rasuli seperti yang pernah kita bahas, itu yang disepakati oleh gereja-gereja. Maka itu yang meneguhkan kita, yang menguatkan kita. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Artinya Bapak Ibu saudara sekalian, bisa saja dalam satu persekutuan yang dimuliakan bukan Tuhan Yesus, yang dimuliakan justru pendetanya, yang dimuliakan justru gerejanya. Ya, ini sangat berbahaya. Termasuk kita sebagai hamba-hamba Tuhan, jangan sampai orang lebih membicarakan kita daripada membicarakan Tuhan Yesus. Ini jangan sampai seperti itu. Itu yang kita perlu lihat dalam setiap kehidupan kita. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Jadi dari zaman dulu sampai sekarang, kalau yang namanya roh antikristus itu sudah ada. Bukan sekedar nanti ada sosok mengerikan, sosok yang kejam yang bernama antikristus, tapi dikatakan dari zaman dulu sudah ada. Nah, kita melihat Bapak Ibu, kita di satu sisi bersyukur, kita waspada, kita tahu semua itu adalah otoritas Tuhan, semua dalam kendali Tuhan. Tetapi di sisi lain bahwa kita juga waspada dalam setiap apa yang kita terima, pengajaran yang kita yakini, prinsip yang kita pegang, biarlah itu sesuai dengan firman Tuhan. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Tanda lain dikatakan sukanya ngomong hal-hal duniawi. Bahkan di gereja pun yang dipentingkan pengajaran tentang hal-hal duniawi. Ya, misalnya sederhana saja, bagaimana cara cepat kaya, ya. Misalnya cara cepat kaya dalam 1 jam, ya. Jadi mendengarkan khotbah 1 jam bisa langsung kaya. Nah, itu contoh saja. Yang dipentingkan hal-hal dunia. Itu kan menarik Bapak Ibu. Tapi jangan sampai kita terjebak atau hanya tertarik dari hal-hal yang seperti itu. Kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan di 1 Yohanes 4 tadi. Ada roh Allah, roh kebenaran, dan roh yang menyesatkan. Artinya tanda yang terakhir dikatakan dengar-dengaran, ya, ini ya, mendengarkan Bapak Ibu, mendengarkan. Mereka yang berasal dari Allah kan mendengarkan. Siapa yang dikatakan berasal dari Allah, ia mendengarkan. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Karenanya Bapak Ibu saudara sekalian, melalui firman Tuhan ini kita punya hak untuk menguji pengajaran apapun, termasuk yang saya sampaikan. Bapak Ibu saudara sekalian punya hak untuk menguji, karena kita semua punya firman Tuhan. Ada Alkitab, ujilah, ya, apakah yang diajarkan sesuai firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara kita melihatnya, lihatlah buahnya. Ya, kalau seorang pengajar dikatakan lihatlah buahnya. Apakah buahnya, perbuatannya di luar itu baik, ya, apakah tidak sesuai, ya, dan kita melihat dia akan mendengarkan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Seperti kata Tuhan Yesus, domba-dombaku mendengarkan suaraku, ya. Domba-dombaku mendengarkan suara gembala. Kalau dikatakan yang lain yang bersuara, dia tidak akan mendengarkan karena suaranya beda, ya, atau bahasa sekarang frekuensinya beda. Tapi kalau kita punya frekuensi Kristus Bapak Ibu, siapapun yang berbicara, ketika dia menyampaikan firman Tuhan, dia memuliakan Tuhan Yesus, itu kita akan mendengarkan, ya.
Kiranya firman Tuhan pada sore ini memberi kekuatan untuk kita sekalian, untuk kita terus menjalani dan tidak mudah diombang-ambingkan dengan rupa-rupa angin pengajaran dan lain sebagainya. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan masuk dalam sharing. Yang pertama kami persilakan untuk tuan rumah ya, untuk menyampaikan mungkin sepatah dua patah kata. Kami persilakan. Shalom, selamat sore. Shalom. Salam kasih dan hormat pada Bapak Gembala dan Gembala dari rumah, juga Ibu Penasehat yang saya kasihi, dan Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya yang saya juga kasihi dalam kasih Kristus. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu boleh bersedia memberikan waktu yang saya tahu Bapak Ibu pasti capek atau sedang beraktivitas dan masih mau menyempatkan datang bersama-sama berkumpul dengan kami di tempat ini untuk kita bersama-sama memperdalam dan merenungi setiap firman Tuhan. Bukan sekedar hanya berkumpul-kumpul, tetapi saya yakin kita semua semakin dikuatkan, diteguhkan, kita semakin kokoh, dan kehidupan kita boleh senantiasa berbuah-buah dalam Tuhan. Karena tadi firman Tuhan dari buahnya, dari kiranya perkumpulan kita ini ada buah dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga kita, baik dalam kita berteman, berlingkungan, bekerja, sekolah, kuliah. Saya bersyukur, saya berterima kasih selama ini. Saya mungkin Bapak Ibu lihat kami lama di sini ya, berminggu-minggu ya, lebih dari 2 minggu. Karena anak saya libur panjang, lumayan panjang, jadi memang kami lebih suka menghabiskan di sini. Saya lebih suka juga beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu, semua dengan keluarga besar GPGH ya. Saya bersyukur dari saya boleh merenungi tadi Bapak Gembala kan juga seperti menyinggung kita tuh diajar oleh para orang-orang yang ibaratnya senior-senior kita gitu. Dan yang saya dapati bahwa setiap pengajaran yang saya dan keluarga saya pegang, kita semakin kuat di dalam Tuhan, kita semakin berakal, kita semakin tahu kebenaran, bahwa kita mengakui Yesus Kristus Tuhan. Dan kami atas doa semuanya kiranya kami sekeluarga tetap kuat di dalam Tuhan. Apapun ujian namanya, kita kan nggak tahu tantangan di depan kita apa. Saya tidak berani merasa kuat karena biar roh Tuhan yang menguatkan kami dan keluarga kami semuanya, khususnya anak-anak kami, agar kami tetap setia dan taat tadi dengan dengaran firman Tuhan. Dan terima kasih sekali lagi buat kehadirannya, buat semua doa-doa yang selalu disampaikan juga dipanjatkan, khususnya keluarga besar pastori, buat keluarga kami, buat saya dan anak-anak saya yakin itu karena doa-doa yang ada kuasa dalam doa buat kami semua, dalam anak-anak kami di sana. Doakan juga mungkin ya Bapak Ibu, jika Tuhan menghendaki tahun depan mungkin saya sudah sering stay di sini ya, karena anak saya mungkin sudah tidak ngontrak bersama dengan satu dan dua hal. Anak kami akan ngekos, Hanes ngekos sendiri, anak saya juga ngekos. Mungkin saya akan banyak stay di sini. Bantu doa saja biar kehendak Tuhan yang jadi. Saya hanya punya rencana, tapi keputusan Tuhan juga yang akan terjadi dan terlaksana. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Gembala, Ibu Gembala yang sedang di rumah, juga Ibu Penasehat. Saya tidak bisa membalas apapun, saya sangat-sangat berterima kasih. Kami boleh ada, kami boleh kuat sampai hari ini, iman kami boleh terpelihara, itu semua karena dukungan doa keluarga pastori yang khusus mendidik saya dari remaja. Saya yakin saya dari remaja dididik ini bahwa semua ada kekuatan dari Tuhan. Dan sekiranya ada mungkin kekurangan dalam kami memberikan tempat ataupun hal apapun yang nanti kami berikan, kami mohon maaf sebesar-besarnya, tapi semuanya saya lakukan dan kami kerjakan dengan penuh kasih dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Demikianlah kesaksian saya, dan terima kasih buat Bapak Gembala buat renungannya. Amin. Terima kasih Ibu Lilis kesaksiannya bagi kita. Kita terus berdoakan ya, Tuhan berikan kekuatan bagi Ibu Lilis dan setiap anak-anak dalam setiap pergumulan, Tuhan yang menolong. Selanjutnya silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada yang ingin menambahkan tentang firman Tuhan maupun kesaksian-kesaksian, kami persilahkan.
Bapak-bapak, Pak Hari, Ini apa ya? Ini untuk ajaran apa? Ajaran sesat ya. Untuk mengetahui ajaran-ajaran yang tidak sesuai firman Allah, yang apa? Ya mungkin di YouTube kan mungkin banyak sekali ya. Tapi kalau saya sih secara budaya saya sih tak ambilnya itu yang penting itu yang Alkitabiah, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan dalam Alkitab firman Tuhan. Kalau saya menalarnya itu yang penting di Alkitab itu tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan, Alkitabiah aja. Kita lebih apa, pikiran lebih enak malah daripada kita apa ajaran ini itu malah nanti kita bingung. Karena kita kan melawannya kan bukan melawan darah dan daging ya, melawannya kan malah roh-roh jahat di udara, seperti yang tadi saya lihat di apa Efesus 6 ayat 10. Aina hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah itu apa? Kita harus punya perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan itu apa aja kan udah diterangkan oleh firman Allah itu. Ambillah seluruh perlengkapan Allah ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberikan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan pergunaan perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat mengadam semua panah api dari jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah itu cara mendapatkan perlengkapan Allah itu bagaimana? Kita harus tahu kan. Tidak caranya piye tau menulis senjata Allah itu kan biasa gitu. Nah Tuhan ini udah kasih tahu, cuma kita kan kadang kan apa tuh belum ngeh atau belum tahu apa memang kita tuh biasa-biasa aja. Kalau saya menganggapnya itu lahir baru. Kita kalau udah lahir baru, kita kan berbuah juga. Kita juga punya apa? Punya perlengkapan Allah itu. Tuhan itu masih akan ngasih itu perlengkapan Allah seperti itu. Kalau udah lahir baru, tadinya kita pemarah, jadi penyabar. Yang tadinya kita apa? Sukanya pendendam, sukanya iri hati, kita lahir baru kan udah namanya lahir baru, berarti kan yang lama udah hilang, baru yang baik itu. Seperti apa perkataan Tuhan Yesus sama Nikodemus itu kan, kamu harus lahir baru, gini itu. Mungkin itu aja Om ya, saya minta kan. Ya. Siap. Terima kasih Pak D ya untuk masukannya, tambahannya untuk kita sekalian. Dan ya ini yang kita perhatikan Bapak Ibu, memang kita juga perlu berhati-hati dengan kata Alkitabiah ya. Karena sekian ratus sinode semuanya mengaku Alkitab semua ya. Ya semuanya berdasarkan Alkitab ya. Bagaimana kita belajar firman Tuhan seperti di Berea tadi ya. Dan seperti ayat-ayat tadi, benar ya bahwa kita lahir baru dan lain sebagainya, Tuhan akan memperlengkapi kita. Tapi di sisi lain Bapak Ibu ada juga mungkin pengajaran yang mengutamakan simbol. Ya ini tambah saya bahas ya. Ada yang kalau dia melayani harus pakai baju sirah misalnya. Ada yang dia melayani harus pakai kostum yang apa ya,
kayak zaman dulu yang diutamakan simbol-simbol. Bahkan ketika peristiwa kematian dan lain sebagainya, para penarinya juga simbol-simbolnya luar biasa. Kadang ada yang tanya saya seperti itu, gimana Pak Yes? Ya, itu namanya Kristen simbol. Ya, simbol. Memang mungkin seperti itu ya. Ada yang mengutamakan seperti itu. Jadi harus ada ornamen-ornamen di gerejanya, harus ada apa. Bahkan untuk pegangan dalam tanda kutip harus di rumah punya bendera yang sudah didoakan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kalau saya pribadi tidak seperti itu ya. Tapi bagaimana kita menghidupi itu ya. Kita pakai baju sirah, kita pakai simbol, tapi bagaimana hati kita dengan Tuhan. Nah, maka tadi selain ada Kristen entertain, sekarang juga banyak Kristen yang simbolik, mengutamakan simbol-simbol, bahkan perjanjian lama dan lain sebagainya diutamakan simbol-simbol dan lain sebagainya. Terima kasih Pak D. Gimana? Saya jadi ingat ya tentang simbol-simbol. Kita berhati-hati. Ya. Selanjutnya silakan Ibu-ibu. Saya Pak Yes. Oh iya. Saya tertarik yang tadi kan kalau Pak Wowo bilang yang paling gampang gitu ya. Saya lebih gampang lagi. Oke, seperti di dalam 1 Yohanes. Ini 1 Yohanes 5 ya. Di ayat ini, di ayat bahwa kalau yang mengaku Yesus Tuhan itu pasti berasal dari Allah. Tapi kalau yang nggak mengaku Yesus itu bukan berasal dari Allah. Itu sih paling mudah ya. Dengan alasan apapun. Mungkin dengan secara halus, kadang ada ajaran yang bilang, iya Yesus itu utusan, dia hanya utusan, tapi dia bukan Tuhan, tapi dia memang disuruh Tuhan gitu. Kita jangan percaya. Kan dia datang, dia berasal dari dia datang sebagai manusia. Berarti sebelumnya kan itu bukan manusia, dia sebagai manusia. Jadi memang tadinya berarti dia Allah, seperti kan ya maaf kata ya, kalau ada satu ayat aja mengakui bahwa Isa Israullah ya, Isa adalah rohnya Allah gitu lah. Bahwa kalau dia roh Allah berarti dia Allah gitu loh. Dan tadi firman Tuhan kita sudah sama-sama nyimak bahwa yang berasal dari Allah pasti mengaku Yesus itu Tuhan. Kalau yang nggak mengaku Yesus Tuhan itu berarti bukan berasal dari Tuhan. Itu sih Pak Gembala yang sangat simpel aja nih bagi saya. Saya boleh kuat sampai sekarang tetap menyembah Tuhan, Yesus sebagai Tuhan ya itu saya menguji itu. Apapun ajaran di Jakarta juga banyak pengajaran aneh-aneh yang kemarin tadi Pak Gembala bilang yang lagi viral itu kan di Jakarta juga banyak sekali. Tapi kalau kita udah punya komitmen, kita punya filter tadi Pak Gembala bilang, kita di hati kita ada filter, kita udah tahu setiap ada ajaran mau datang kayak model apapun, kalau kita udah punya pegangan, kita sudah punya komitmen dalam iman, bahwa iman kita bahwa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, itu adalah iman bahwa kita itu berasal dari Allah. Puji Tuhan. Terima kasih atas tambahannya. Menguatkan kita sekalian. Ada lagi mungkin ibu-ibu yang di sisi samping, silakan. Ada? Oh, sudah. Baik, saya menambahkan, saya kan bukan terlahir sebagai seorang Kristen ya. Saya terlahir sebagai seorang Muslim. Sebetulnya bukan Muslim sih, karena ibu saya itu bukan Islam. Ibu saya itu seorang pransuh. Apa Pak? Pransuh itu kepercayaan. Dan ketika saya kecil dulu, saya sering diajak ke Muntilan. Ke Muntilan itu ikut ibadah di situ. Dan saya sangat ingat sekali
ibadah di situ, tempat ibadahnya seperti tabernakel ternyata. Nah, terus karena tetangga kiri kanan muka belakang itu Islam, di sekolah saya juga belajar Islam, saya juga belajar ngaji, jadilah saya Islam. Saya baptis tahun 91 langsung di Gereja Pantekosta Gunung Hermon. Saya tidak tahu ajaran-ajaran yang lain. Ada teman Katolik sering cerita begini begitu. Ada sering mungkin karena menganggap saya nggak kuat ya, karena saya kan pindahan begitu. Ada beberapa mbak-mbak ada yang datang ke rumah, ada ibu-ibu yang datang ke rumah, ada bapak-bapak yang datang ke rumah mengajak saya untuk ke gerejanya. Itu gerejanya masing-masing. Tetapi puji Tuhan sampai saat ini saya tidak bergeming karena saya berusaha untuk apa yang saya dapatkan untuk saya pelajari, saya dalami dulu. Kemudian semakin lama saya semakin meskipun suami saya tidak ke gereja, tetapi setidaknya dia mendukung saya, baik dalam doanya, baik dalam ngobrolnya, itu dia selalu mendukung saya. Kemudian satu hal yang saya pegang, bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu yang saya pegang, bahwa Yesus itu jalan kebenaran dan hidup. Maka tidak mungkin ada yang lain selain jalan kebenaran dan hidup. Kalau dulu saya mau berdoa, Tuhan tolong tunjukkan saya jalan yang benar, yang lurus, jalan yang benar. Sebenarnya Tuhan itu sudah menyediakan jalan yang benar, itu tidak perlu ditunjukkan. Tetapi kita sering berdoa seperti itu. Saya dulu sering berdoa seperti itu. Tunjukkan saya jalan yang benar. Hanya minta ditunjukkan, tetapi tidak melaksanakan. Nah, sekarang inilah saya belajar dan belum sempurna mengenal jalan kebenaran dan hidup. Bukan hanya sekedar minta ditunjukkan saja, tetapi sudah saya menjadi pegangan saya, menjadi jalan saya yang saya lewati, yang saya menjadi pegangan saya, dan harus lewat itu. Itu mungkin yang menjadi kekuatan saya, dan saya belum sempurna, masih terus belajar. Sampai saat ini pun saya masih merasa banyak kurangnya. Jadi saya masih harus lebih banyak belajar, apalagi untuk memahami hal-hal yang seperti ini. Saya perlu banyak belajar lagi. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bunda memberkati kesaksiannya. Ada yang lagi? Ada. CB. Belum mau. Pak Eli. Ibu di situ. Tidak ada ya? Nggak ada? Cukup ya. Sudah cukup Bapak Ibu saudara sekalian, kiranya ini menguatkan kita setiap kesaksian yang ada. Intinya bahwa kita terus berpegang pada firman Tuhan, berpegang, berakar teguh, dan berbuah dia sesuai firman Tuhan. Kami serahkan pada semua untuk dosa. Saya minta doa syafaat Ibu Eli untuk berdoa syafaat. Langit dan bumi dan segala isinya, Allah yang kami kenal dan kami
kami panggil hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Haleluya. Allah Abraham, Ishak dan Israel. Terima kasih Bapa yang baik untuk sore hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama di tempat ini Tuhan. Kami hamba bestudi pada sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu yang telah disampaikan beliau hamba-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan selalu Engkau memberkati beliau dalam pelayanannya Tuhan. Engkau pertambah-tambahkan hikmat marifat-Mu bagi beliau Bapa. Dan juga kami untuk saat ini Bapa, jemaat-Mu Bapa, kiranya selalu dikuatkan Bapa melalui firman, melalui pemberitaan, sharing-sharing yang kami lakukan tiap hari Kamis Tuhan. Biarlah menjadikan kami Tuhan lebih kuat lagi, untuk lebih kami mendekatkan lagi, dan untuk kami lebih mengerti lagi Tuhan Yesus melalui firman-firman yang sering kami dengarkan, dan kami sama-sama Tuhan untuk lebih belajar lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk keluarga pastori Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibu penasehat Bapa, Engkau berikan kesehatan, kekuatan, panjang umur bagi beliau. Tuhan memberkati setiap Tuhan dalam beliau mendampingi Bapak dan Ibu Gembala juga Bapa. Engkau berkati pada masa tuanya Tuhan. Engkau memberkati juga untuk putranya Bapak Gembala, Bapak hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Elman beserta istri dan anak-anaknya di Salatiga Tuhan. Kiranya memberkati pelayanannya Bapa. Engkau pertambahkan hikmat marifat bagi beliau juga dalam beliau melayani di Salatiga Tuhan. Berkati juga pekerjaan usahanya Bapa. Juga untuk khususnya hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Yesaya Sihombing Bapa, yang Kau percayakan sebagai Gembala Sidang GPGH Tuhan. Kiranya Kau pertambahkan hikmat-Mu Bapa. Kau berkati beliau dalam pelayanannya Tuhan. Berkati beliau dalam terus ya Tuhan memperdalam firman-Mu Tuhan. Terus memberikannya Tuhan kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan bagi kami seluruh jemaat-Mu sebagai domba-domba-Mu GPGH Tuhan. Untuk kami terus tetap Bapa setia kepada Engkau Bapa. Tuhan berkati setiap program-program yang beliau laksanakan Tuhan, yang telah beliau tetapkan Bapa, dan apa yang dikerjakan dan dilakukannya Bapa, kiranya Engkau yang memberkati dan Engkau yang selalu Tuhan mencukupi segala kebutuhan yang diperlukan untuk segala kebutuhan gereja kami Bapa. Untuk gereja kami juga khususnya Tuhan GPGH, Engkau juga memberkati, Engkau berikan pertumbuhan bagi gereja GPGH Tuhan. Engkau sendiri yang mengisi kembali bangku-bangku yang kosong dengan jiwa-jiwa baru Tuhan, dan jiwa-jiwa yang lama telah meninggalkan Engkau Tuhan. Mungkin mereka dalam kemalasan, mungkin dalam sakit hati maupun kekecewaan Tuhan. Biarlah Engkau yang menyadarkan mereka Bapa, dan Engkau yang menyembuhkan luka hati mereka Bapa, untuk mereka kembali bersama-sama beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, keluarga jemaat-Mu Bapa, mungkin untuk saudara-saudara seiman kami yang sedang ada di dalam permasalahan, persoalan, pergumulan hidup Tuhan. Kiranya Kau berikan kesabaran, kekuatan, Kau buka jalan bagi mereka Tuhan. Kau kuatkan mereka Tuhan, berikan damai sejahtera, sukacita bagi mereka, untuk mereka terus selalu berharap kepada Engkau Tuhan Yesus. Dan Kau terus memberikan kekuatan iman bagi seluruh umat-Mu, jemaat-Mu GPGH Tuhan. Juga mereka yang mungkin saat ini sedang sakit Bapa, di dalam kelemahan tubuh mereka Tuhan, yang mungkin di dalam pemulihan kesehatan juga Bapa, untuk Ibu Sumaryoto Tuhan, untuk Oma Tuhan, maupun Agus maupun Titus, mungkin juga untuk saudara-saudara kami yang lain, juga khususnya Ibu Gembala kami Tuhan, yang saat ini sedang masih pemulihan dari bed restnya Tuhan. Kau sendiri yang menguatkan rahimnya, dan Kau menguatkan janin Bapa yang di dalam tubuh ya Tuhan, rahim Ibu Yesaya Tuhan. Kami percaya bilur Yesus yang telah menyembuhkan segala Tuhan pemulihan kesehatan maupun pemulihan kesembuhan bagi saudara-saudara kami dan Ibu Gembala kami Tuhan. Kami bersyukur dan kami percaya enggak pada saat ya Tuhan, sampai pada kelahiran nanti Tuhan Yesus, Engkau memberikan kelancaran bagi Ibu Gembala kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Juga kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa seluruh hamba-hamba-Mu, orang-orang kudus-Mu, para penginjil-penginjil-Mu Tuhan, guru-guru Alkitab dan para misionaris dimanapun mereka melayani Bapa, di perkotaan, di pedesaan, di pelosok-pelosok pedalaman, di lereng gunung, pesisir pantai Bapa, dimanapun yang tidak terjangkau Bapa dengan alat transportasi Tuhan. Kau sendiri yang memberkati seluruh hamba-hamba-Mu dalam pelayanannya Tuhan. Engkau yang menilik mereka Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan. Mungkin di dalam pelayanannya beliau Tuhan, di dalam permasalahan, pergumulan, di dalam tekanan
tekanan, bahkan di dalam aniaya Tuhan Yesus, ya Allah Roh Kudus. Kiranya Kau berikan kekuatan, kesabaran, kesehatan bagi seluruh hamba-hamba-Mu di muka bumi ini Tuhan. Dan dimanapun beliau melayani Tuhan, berkati beliau Tuhan Yesus. Engkau jangkau beliau Tuhan. Engkau memberkati setiap keluarga hamba-hamba-Mu, dan Kau mempertambahkan hikmat marifat bagi seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan akhirnya bangsa negara Indonesia tercinta ini Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan berikan hikmat bijaksana kiranya bagi Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, para menteri stafnya, pemerintah pusat dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, sampai ke RW RT Bapak dan Pak Afif dan Pak Albar beserta jajarannya untuk memimpin kota Wonosobo ini. Tuhan Kau berkati beliau juga Bapak, dan kiranya aman, damai, sejahtera, sentosa, gemari Palo Jinawi, damai, sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus juga memberkati bangsa Indonesia ini Bapak, khususnya kota Wonosobo ini. Tuhan Kau berkati Bapak. Terima kasih Tuhan, juga bangsa Israel Kau berkati. Kau lawat bangsa Israel Tuhan, selamatkan bangsa Israel, bangsa yang Kau pilih Tuhan, seperti Engkau juga telah menyelamatkan kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Kau pertambahkan hikmat marifat-Mu bagi hamba-Mu dan orang-orang kudus-Mu di Israel Bapa, untuk banyak jiwa-jiwa dimenangkan di Israel Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan, kami juga menyerahkan ya Tuhan kami yang saat sore hari ini hadir Tuhan. Engkau tahu setiap pergumulan kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan setiap apa yang kami kerjakan dan apa yang ya Tuhan yang kami hadapi Tuhan. Dan kami berdoa Bapa khususnya untuk Ibu Lilis di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkatinya Tuhan, memberkati pekerjaan usahanya, Engkau memberkati cucu menantunya Tuhan, Engkau memberkati Gabriel Bapa dalam berkuliah Tuhan. Engkau memberikan kepintaran, kecerdasan baginya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah damai, sejahtera, kasih, kemurahan-Mu Bapa memberkati keluarga Ibu Lilis di tempat ini sampai dengan keluarga Yohanes di Jakarta Tuhan. Juga untuk keluarga-keluarga yang jemaat-Mu saat ini hadir pada sore hari ini secara offline maupun online Tuhan, Kau berkati kami semua Tuhan Yesus. Biar damai, sejahtera, sukacita, berkat, kasih sayang, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus melimpah bagi kami seluruh jemaat-Mu Tuhan. Satu hal yang kami minta Tuhan Yesus, kuatkan kami, kuatkan iman kami Tuhan Yesus, untuk kami terus berada di dalam naungan kasih-Mu Bapa. Selalu kami percaya kepada Engkau dan memegang iman kami teguh sampai kami menyelesaikan pertandingan dengan baik di dunia ini ya Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami juga akan pulang nanti ke rumah masing-masing Bapa. Kiranya Kau memberkati perjalanan kami tiba dengan selamat sampai rumah Bapa. Kau memberkati pekerjaan usaha kami, seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan berkati juga ya Tuhan keluarga Ibu Lilis di tempat ini Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan kami peralaskan doa kami. Haleluya. Amin. 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 Menghadapkan wajah kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin. Kami nikahkan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya.